Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua. Puji syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah karena kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul di acara webinar malam ini. Sekarang kita sudah sampai pada sesi keempat ya. Topik kita hari ini membahas tentang learning and development, pembelajaran dan pengembangan. Dan tidak tanpa berlama-lama lagi telah hadir bersama kita Bapak Dadang. Untuk itu kita langsung saja mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang dipersilakan. Terima kasih Pak Hafiz sudah membuka sesi kita di hari keempat. Sesuai dengan yang dijadwalkan ya, materi kita adalah learning and development, pembelajaran dan pengembangan. Sebelum ini sebenarnya lebih banyak penyebutannya itu bukan learning and development, tapi training and development, TND gitu ya. Nah, tapi sekarang kayaknya istilah trainingnya kemudian diubah dengan lebih banyak menyebut pembelajaran dan pengembangan. Ya. Mungkin maksudnya adalah supaya tidak terbatas ruang lingkupnya hanya sekedar training gitu ya. Karena training itu pembelajaran, salah satu bentuk pembelajaran. Tapi bentuk pembelajaran belum tentu training, kan gitu ya, bisa banyak gitu ya. Kalau dalam kajian-kajian sebelum ini yang sifatnya klasik, memang membedakan sih antara proses pelatihan dan proses pengembangan. Perbedaannya itu ada beberapa hal ya yang bisa menjadi pembeda antara pelatihan dengan pengembangan. Pelatihan itu sering dikatakan bahwa tujuannya jangka pendek, gitu ya, short term. Dan kenapa muncul pelatihan itu? Karena ada gap kompetensi pada pekerjaan sekarang. Jadi pada pekerjaan yang dipegang oleh seseorang pada saat ini, yang bersangkutan ada gap kompetensi. Misalnya kurang terampil atau belum begitu terampil misalnya. Maka kemudian itu yang disebut kebutuhan pelatihan. Ya. Selain itu juga kontennya itu kalau pelatihan itu lebih bersifat hard skill, lebih bersifat keterampilan yang sifatnya teknikal. Itulah karakteristik dari sebuah pelatihan. Sedangkan pengembangan itu kebutuhan untuk jangka panjang, untuk yang akan datang. Ya. Misalnya perusahaan punya rencana bahwa ada proses yang berubah, teknologi yang berubah, cara kerja yang berubah, sehingga orang-orang kita itu nanti pada saatnya itu harus memiliki profil kompetensi yang berbeda dibandingkan yang sekarang. Jadi berangkatnya adalah lebih kepada saat nanti, katakanlah tahun depan atau 3 tahun lagi, harus seperti apa profil kompetensi. Ya. Dan itu disiapkan dari sekarang orang-orang itu dengan program pengembangan. Gitu. Jadi di sini letak perbedaannya antara pelatihan dan pengembangan itu. Pelatihan lebih kepada orientasi kebutuhan saat ini. Pembandingnya adalah tuntutan pekerjaan sekarang. Ya. Sedangkan pengembangan pembandingnya adalah kebutuhan untuk pekerjaan yang akan datang. Bisa karena orang-orang tersebut mengalami promosi, bisa kan? Bisa juga sebenarnya bukan karena promosi, tetapi memang perusahaan itu punya rencana strategi yang baru. Ya. Misalnya nih kalau kita bicara tentang dunia kereta api, gitu misalnya. Profil orang yang menangani kereta api saat ini seperti Argo Wilis, Argo Gede, kayak gitu ya, Parahyangan, tentu berbeda dengan kereta cepat. Ya kan, orang-orangnya juga akan dituntut secara berbeda gitu. Dari mulai pemasaran, operation, ya, sampai kepada mereka yang ada di gerbong-gerbong itu. Dulu pun sama pada saat sebelum ada yang namanya kereta Argo Wilis, ya,
Bandung Surabaya, Argo Gede Bandung Jakarta, atau Parahyangan ya Bandung Surabaya. Sebelumnya kan nggak seperti itu gitu kereta apinya. Jadi pada saat di launching kereta api yang lebih modern, yang lebih cepat, yang lebih lux gitu ya, hospitality-nya berbeda. Termasuk maka orang yang melayani di gerbong-gerbong itu pun beda dengan yang sebelum ini. Ya, apalagi sekarang kemudian udah masuk digital ya, digital. Jadi kalau bicara misalnya salah satu contoh BUMN yang sukses melakukan transformasi, salah satunya adalah PT Kereta Api. Ya, dulu kan disebut kereta api itu nggak pernah untung, semeraut, betul nggak? Sekalipun mungkin sebagian dari kita menikmati ya. Dulu ya kalau Mbak Ayu jalan dari Bandung ke Surabaya pakai kereta, sempat berhenti di stasiun Madiun, masih sempat jajan pecel. Bener nggak? Pecel Madiun gitu. Sekarang boro-boro kan nggak bisa gitu karena nggak boleh ada yang dagang gitu kan. Di stasiun itu nggak boleh, ya terpaksa aja kalau mau ya turun aja dulu di Madiun, jajan dulu, nanti naik lagi kereta berikutnya. Kan gitu. Kalau dulu sih kita tinggal nunggu aja di dalam gerbong itu, orang datang sendiri ya, atau dari jendela nawarin gitu, pecel Madiun itu kan legendaris itu ya. Kadang saya bisa habis 2 porsi itu kalau jajan pecel Madiun itu ya. Tapi memang kebetulan ukurannya seukuran nasi kucing kan gitu ya, kecil gitu ya. Nah itu satu contoh bahwa pada saat perusahaan melakukan transformasi, biasanya ada dampak kepada profil kompetensi manusianya gitu. Nah, next itu akan beda gitu profil kompetensinya. Ya. Termasuk misalnya kan dulu sebelum ada yang namanya pembelian tiket online kayak gitu, yang berjaya itu para calo tiket, betul nggak? Ya. Kemudian stasiun itu selalu semeraut, kereta api itu selalu jorok, betul nggak? Anda masuk di kereta api pada waktu 20 tahun yang lalu gitu misalnya, sekalipun itu katanya kereta api paling mahal gitu ya, Anda tidak menemukan sesuatu yang sifatnya ada hospitality-nya gitu. Nah, sekarang kan udah bergeser gitu ya. Itu contoh aja. Nah, program-program yang menyangkut membentuk ulang kompetensi dari manusianya itu adalah yang disebut program pengembangan. Jadi kalau pelatihan itu hanya untuk kebutuhan saat ini. Ya, sebenarnya beberapa BUMN memang punya success story. Selain kereta api, itu kan tokohnya yang legendaris itu Pak Jonan ya. Pak Jonan waktu beliau jadi dirut, akhirnya sampai kemudian menjadi menteri apa ya waktu itu? BUMN mungkin ya, pernah jadi menteri perhubungan ya, pernah menjadi menteri perhubungan. Sebelum ini mungkin success story itu adalah Telkom. Telkom pada saat beliau Telkom itu dipegang oleh Pak Cacuk ya, Cacuk Sudaryanto almarhum. Beliau juga melakukan transformasi. Dan kalau Anda lihat sebenarnya perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan transformasi selalu mereka memiliki pusat pendidikan dan pelatihan yang cukup kuat. Ya. Kalau kereta api sebenarnya dari dulu punya yang namanya Pusdiklat. Ya. Kalau di Bandung Anda misalnya ke daerah Laswi ya BKR sana, Lingkar Selatan, dekat Jalan Sukabumi, sebelah kiri dekat rel itu masuk itu ada Pusdiklat kereta api itu di situ. Kalau Telkom kan di Geger Kalong. Sekarang juga masih namanya Telkom Corporate University ya di Geger Kalong gitu ya. Malah kemudian kan Telkom bikin universitas kan, TLU ya. Jadi mereka umumnya unggul ya di dalam pengembangan sumber daya manusia. Saya kira itu sebagai pembuka ya, yang mencoba saya dari awal mengatakan bahwa dulu istilahnya pelatihan dan pengembangan, sekarang pembelajaran dan pengembangan. Ya saya kira itu karena apa? Mungkin tokoh-tokoh HR gitu, para pemikir-pemikir HR itu kemudian punya pendapat bahwa kalau pembelajaran itu kan ruang lingkupnya lebih luas, bisa dalam berbagai bentuk. Kalau pelatihan itu mungkin lebih kepada untuk para pelaksana yang sifatnya skill, teknikal begitu, dan untuk kebutuhan jangka pendek. Baik, saya mau sharing dulu materinya.
Nah, pembelajaran pengembangan itu secara singkat dikatakan sebagai kegiatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain. Ya, disingkatnya KSAO. Ya, knowledge, skill, ability, and other characteristic. Itu yang disebut KSAO. Itu ya. Knowledge, skill, ability, and other characteristic, dan kompetensi tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis organisasi. Ya, memang ujung-ujungnya semua itu harus mengerucut kepada pemenuhan kebutuhan bisnis organisasi. Sasaran belajarnya, apa yang mau kita coba capai di sesi malam ini? Pertama adalah diharapkan peserta dapat memahami teori dan pendekatan pembelajaran, kemudian merancang dan menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan, misalnya program pelatihan, program pembinaan, dan pendampingan, tugas pengembangan. Kemudian diharapkan juga dapat mengembangkan dan menerapkan struktur untuk berbagi dan memastikan retensi pengetahuan dan keterampilan utama di seluruh organisasi. Ini barangkali yang dalam konsep modern itu ada yang namanya learning organization. Pernah dengar ya? Learning organization, organisasi pembelajar. Kemudian satu lagi yang juga terkait erat dengan learning organization itu adalah knowledge management, ya, manajemen pengetahuan. Kemudian berikutnya adalah diharapkan peserta dapat mengevaluasi efektivitas dan dampak program pembelajaran dan pengembangan terhadap perilaku kerja karyawan sehari-hari. Jadi ini kita bicaranya evaluasi. Indikator kemampuan, ya ini yang saya ambil dari Human Resource Certification Institute. Jadi diharapkan sebenarnya seorang pengelola SDM itu di dalam ranah pembelajaran dan pengembangan ini bisa mencapai indikator-indikator kemampuan berikut ini, ya. Jadi semacam kriteria unjuk kerja begitu ya. Dapat menggunakan praktik terbaik atau best practice untuk mengevaluasi data tentang kesenjangan kompetensi. Jadi isu utamanya adalah gap kompetensi. Kalau nggak ada gap kan orang nggak perlu belajar, kan gitu ya. Ya udah pinter soalnya gitu. Tapi kalau masih ada gap, baik gap untuk kebutuhan sekarang maupun gap untuk kebutuhan yang akan datang, ya berarti itu harus diisi gap tersebut dengan satu program pembelajaran. Berikutnya adalah membuat rencana pengembangan individu atau individual development plan bekerjasama dengan supervisor dan karyawan. Jadi memang setiap orang harus bisa merencanakan rencana pembelajaran masing-masing. Ya. Kemudian menggunakan praktek terbaik atau best practice untuk mengembangkan dan menyampaikan kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang menutup kesenjangan dalam kompetensi dan keterampilan karyawan. Ini suka ada istilah kompetensi dan keterampilan, sekalipun sebenarnya ini tuh maksudnya ada banyak kemiripan, tapi dimaksudkan adalah kalau kompetensi itu lebih kepada soft skill sebenarnya. Ya. Maksud dari kompetensi itu biasanya menunjuk kepada soft skill, sedangkan keterampilan itu lebih menunjuk kepada hard skill atau technical skill. Kemudian berikutnya adalah indikator kemampuannya menggunakan semua sumber daya yang tersedia, misalnya vendor, ya, vendor-vendor program-program pengembangan, untuk mengembangkan dan menyampaikan program pembelajaran dan pengembangan yang efektif. Berikutnya membuat jaringan sosial internal untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan di antara karyawan. Ya. Jadi memang dalam konsep yang modern itu, orang belajar itu tidak bersifat top down, tidak bersifat vertikal, tapi juga bersifat horizontal. Saya misalnya nggak ngerti masalah IT, saya bisa minta orang IT sekalipun lebih junior dari saya untuk sharing gitu, pengetahuan tentang hal tersebut. Ya. Mereka pun bisa, misalnya minta sharing dari staf saya, misalnya tentang misalnya bidang tentang profiling SDM gitu misalnya, ya, tentang kompetensi gitu misalnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau setiap orang di dalam perusahaan itu bisa menjadi guru dan murid sekaligus, kebayang nggak sangat powerfulnya yang namanya pembelajaran itu, ya, very very powerful gitu ya. Karena setiap orang adalah pengajar dan pembelajar, luar biasa kan, ya. Cuma memang nggak gampang gitu ya untuk memunculkan suatu kultur baru, kultur pembelajar dan pengajar itu. Ya. Tapi idealnya demikian, ya, supaya akselerasi dan
penyebaran kompetensi dan pengetahuan itu lebih signifikan. Gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah mengelola dan mendukung program untuk mempromosikan transfer pengetahuan. Ya. Lanjutan, indikator kemampuannya adalah merancang dan mengawasi upaya untuk mengumpulkan data tentang kesenjangan kritis dalam kompetensi. Jadi kesenjangan kritis itu adalah menyangkut pertama jabatan-jabatan kunci gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya memang itu harus menjadi prioritas gitu. Ya. Ya misalnya karena kalau orang yang memegang job ini itu sebenarnya terjadi gap kompetensi, maka risikonya berbahaya bagi perusahaan. Sehingga itu harus menjadi prioritas ya. Memberikan panduan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi penting yang memenuhi kebutuhan bakat organisasi atau kebutuhan talent dalam organisasi. Memantau efektivitas program untuk pemimpin baru dan pengembangan kepemimpinan. Membuat strategi organisasi jangka panjang untuk mengembangkan talent atau mengembangkan bakat. Kemudian berikutnya membuat strategi untuk memastikan retensi pengetahuan organisasi. Jadi jangan sampai pengetahuan itu sia-sia. Atau kemudian misalnya seolah-olah pihak lain lah yang memanfaatkan gitu. Di kita sendiri itu diabaikan gitu pengetahuan seperti itu. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan talent acquisition kemarin ya. Nyambung gitu, setelah kita memperoleh talent yang unggul sesuai kebutuhan organisasi, maka kan kemudian perlu dikembangkan. Ya, maka masuk kepada program-program pembelajaran dan pengembangan. Nah, ini sama dengan yang di awal ya, sasarannya. Oh, ini diambil dari SKKM-nya. Menganalisis dan menyusunnya. Jadi sama dengan yang sebelumnya. Ruang lingkup pembelajaran dan pengembangan SDM itu pertama menyusun kebutuhannya apa, kemudian kedua merancang program, yang ketiga itu melaksanakan kegiatan, dan yang keempat mengevaluasi. Jadi secara sederhananya sebenarnya seperti itu. Nah, ada satu model yang ini model klasik sebenarnya, tapi hampir nggak ada orang training yang nggak hafal ini ya. Jadi idealnya orang-orang yang mengelola pelatihan itu tahu betul ya konsep ini. Ini karena konsep legendaris yang kayaknya di mana-mana menggunakan konsep ini atau model ini, yang disebut model EDI. Ya, ini sebenarnya singkatan itu dari ini ada 5 huruf kan, ADDIE gitu ya. Jadi di sini sudah disebutkan ini kepanjangannya apa. A itu analysis. D yang pertama itu adalah design, merancang. D yang ketiga adalah development, mengembangkan. Kemudian I-nya implementasi, dan E-nya adalah evaluasi. Ya. Jadi model EDI ini adalah proses umum yang secara tradisional digunakan oleh para desainer instruksional dan pengembang pelatihan, ya, training developer. Ya. Ada 5 fase yang tadi itu, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat di ilustrasinya, analisis itu apa sih yang dianalisis? Yang pertama menganalisis kebutuhannya, needs-nya dianalisis. Kemudian persyaratan-persyaratannya, tugas-tugas yang akan dilakukan oleh si pemegang jabatan. Kemudian ini adalah kapabilitas para peserta pembelajaran pada saat ini seperti apa, ya, kondisi saat ini. Ya. Berikutnya, setelah kita bisa menentukan kebutuhan, oh ternyata gap-nya itu bidang ini. Masuk kepada perancangan, mendesain. Ya. Di antaranya menyangkut menentukan sasaran belajarnya apa, learning objective-nya. Ya, kalau di kuliahan dulu ada yang disebut tujuan instruksional kan, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, itu yang
menjadi dasar bagaimana dosen mendeliver materi-materi perkuliahan kepada mahasiswanya dengan panduannya itu TIU dan TIK gitu ya. Kemudian juga merancang bentuk delivery-nya. Ini menyangkut metode. Jadi metode pembelajarannya mau pakai apa? Mau pakai ceramah kuliah atau menggunakan studi kasus gitu ya. Kalau sekolah bisnis yang terkenal Harvard Business School itu kan yang diagung-agungkan oleh mereka dan diakui oleh seluruh dunia adalah mengenai studi kasus. Ya. Itu yang membuat Harvard Business School itu terkenal gitu karena metode belajar di business school mereka itu adalah dengan menggunakan metode studi kasus. Gitu. Nah, kemudian apalagi misalnya kalau itu sifatnya praktikal atau lebih banyak psikomotoriknya, maka mungkin lebih banyak sifatnya adalah praktek, simulasi begitu ya. Apalagi ya, role playing gitu misalnya, role playing gitu metode-metode yang sifatnya aplikatif gitu. Jadi ini menyangkut activity dan exercise-nya seperti apa. Di sini didesain dari awal. Gitu. Tujuannya ini, kontennya ini, metodologinya ini. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya mulai kita mengembangkan, mendevelop programnya. Ya. Jadi diantaranya meng-create prototype. Jadi program pelatihan pun harus dibikin yang disebut perwarupanya, prototype-nya. Ya, idealnya begitu. Kayak pabrik mobil kan bikin dulu mobil konsep kan gitu ya. Sebelum diproduksi secara massal, ada mobil konsep. Ini pun sama, training konsep. Dibikin dulu prototipe-nya itu. Kemudian mengembangkan materi belajarnya, modulnya, ya, modul pelatihan. Direview, ya, apa yang kurang, ya, apa yang sebenarnya ada yang nggak perlu diberikan, mungkin dikurangi konten. Termasuk pilot session. Ada sesi pertama, sesi awal yang ya berarti harus perlu ada kelinci percobaan juga gitu. Gitu angkatan pertama itu ya. Ya kasarnya jadi kelinci percobaan dulu gitu kan untuk melihat kekurangan program ini apa gitu ya. Karena feedback dari para peserta juga sangat berguna misalnya. Evaluasi dari para peserta untuk memperbaiki bentuk daripada program pelatihan itu. Kemudian berikutnya huruf I adalah implementasi atau penerapan. Yang dimaksud implementasi di sini bukan penerapan keterampilan baru di tempat kerja gitu ya, tetapi penerapan pada saat trainingnya dilaksanakan. Bagaimana training itu dilaksanakan itu yang dimaksud ya. Training implementation. Kemudian mungkin perlu perlengkapan dan peralatan di tempat pelatihan itu. Semacam apa ya? Alat-alat peraga begitu. Alat-alat peraga, media-media peraga. Ya. Mungkin Anda ingat dulu waktu SMP belajar bahasa Inggris. Kalau saya ngelihat, guru yang alat peraganya cukup banyak tuh guru bahasa Inggris. Betul nggak? Ya, dengan sekalipun bentuknya kertas-kertas atau gambar-gambar yang dipotong terus ada. Setiap siswa kan disuruh mengucapkan, gitu, latihan mengucapkan. Ya. Bentuk positif, bentuk negatif, bentuk kalimat tanya, kan gitu. Itu salah satu contoh. Menurut saya guru bahasa Inggris kalau yang saya alami ya waktu saya SMP dulu ya tahun 77 saya SMP kelas 1 itu saya sangat tertarik gitu bahwa ternyata guru yang paling banyak menggunakan alat peraga sekalipun tidak dalam bentuk equipment gitu ya tapi dalam bentuk ilustrasi gambar ataupun huruf gitu itu adalah guru bahasa Inggris itu kan media ya media. Nah, ini kalau kita yang ada di industri itu ya disesuaikan aja gitu misalnya ya. Kayak saya misalnya mau mempersiapkan operator jahit sebelum dia masuk kepada lini produksi. Itu di ruang workshopnya mungkin saya harus pasang mesin ya untuk pengenalan komponen gitu misalnya. Jadi tidak melihat gambar saja tapi ada mesinnya. Sekalipun nggak digunakan, mesin itu adalah digunakan untuk memperagakan tentang komponen-komponen mesin yang harus dikuasai oleh operatornya. Kemudian juga mungkin dilakukan observasi pada saat penerapan itu. Sehingga pada proses training berikutnya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Terakhir evaluasi.
Training itu kan harus dievaluasi, ya. Apalagi kalau trainingnya juga menggunakan dana yang besar, ya. Training-training yang durasinya panjang, harus melibatkan vendor-vendor dari luar, itu nggak dibilang murah, ya, nggak dibilang murah. Dan itu kan harus dipastikan bahwa uang yang digunakan untuk program-program itu tuh tidak sia-sia, ya. Oleh karena itu perlu dievaluasi. Ya. Nah, mengenai evaluasi training ini yang terkenal itu dari Kirkpatrick, ya, Kirkpatrick. Dia mengusulkan 4 level evaluasi. Level pertama adalah awareness. Bentuknya itu seperti ini. Mungkin Anda pernah ikut training atau seminar atau workshop, di akhir training itu Anda diminta mengisi kuesioner. Pernah kan? Bagaimana kesan Anda tentang training ini? Ada yang sifatnya essay, ada yang sifatnya checklist gitu, ya. Nah, termasuk juga Anda punya usul apa untuk memperbaiki pelatihan ini. Ya. Nah, itu adalah level 1, ya. Hanya mengukur awareness saja, gitu, dari para peserta. Ya. Level 2 adalah mengukur knowledge. Biasanya ini menggunakan alat atau alat bantu yang disebut pre-test dan post-test. Ya. Idealnya kan sebelum training dites dulu. Itu yang disebut pretest. Juga untuk mengukur pemahaman awal dari peserta itu sampai mana sih. Gitu. Jangan-jangan udah pada pinter, gitu ya. Kalau udah pada pinter, saya mungkin dibatalkan aja trainingnya, udah lulus aja gitu kan. Gitu, ya. Nah, tapi umumnya sih ya nilai 0 juga nggak apa-apa ya. Memang kalau belum pernah diajarin kan pasti 0 nilainya. Tapi nanti setelah post test, ya harus meningkat nilainya. Misalnya pada saat pretest nilainya 40. Ya, berarti apa yang dia ketahui tentang materi training itu hanya 40% gitu, kurang lebih ya. Mungkin 30-40%. Nah, setelah training selesai, dites lagi dari yang namanya post test. Soalnya sama, gitu, mirip. Ya. Kita hanya pengen tahu ada pergerakan atau perubahan enggak? Before after gitu ya. Before after. Nah, post test itu kan after. Ya, dites lagi. Nah, apakah nilai yang semula 40 itu bergerak menjadi 70 atau 80 gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti ya cukup berhasil kan. Bahwa pengetahuannya itu bertambah begitu ya. Bertambah antara sebelum pelatihan dibandingkan dengan sesudah pelatihan. Nah, itu level 2 knowledge itu. Yang ketiga adalah behavior. Perilaku. Nah, ini tuh biasanya memerlukan waktu, pengendapan dulu atau masa inkubasi. Ya. Jadi sesudah training itu mungkin baru kita lihat ada perubahan itu apakah 1 atau 2 bulan kemudian sesudah training itu. Ada perubahan perilaku kerja enggak? Bahwa ternyata dia menjadi lebih terampil, menjadi lebih peduli, menjadi lebih dapat diandalkan, gitu kan. Dan kebetulan itu nyambung atau berkaitan dengan materi yang diajarkan sebelumnya. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita memberikan pelatihan salesmanship, misalnya. Kita lihat 2 bulan kemudian, 1 bulan kemudian. Sales kita menjadi lebih pandai enggak menjual produknya. Ya. Kan sudah dilatih. Gitu kan sudah dilatih. Nah, ini dilakukannya dengan alat bantu bisa menggunakan performance appraisal, bisa ya, penilaian kinerja atau penilaian khusus. Jadi kita dari departemen pelatihan itu secara berkala sesudah training itu sebulan atau 2 bulan kemudian mengunjungi karyawan yang bersangkutan dan dengan atasannya untuk melakukan evaluasi perubahan perilaku ini. Apakah yang diajarkan kemarin itu mereka bisa terapkan enggak? Ya, bisa mengamalkannya atau tidak kan begitu. Ya, behavior. Ini level 3. Level 3. Terakhir ini level 4 adalah hasil atau result. Hasil. Ada juga yang menyebutnya business impact, ya. Business impact. Betul enggak? Misalnya pelatihan salesmanship itu membuat sales kita lebih jago jualan,
kemudian menciptakan kenaikan omset. Misalnya gitu ya, menciptakan kenaikan omset. Nah, itu yang disebut evaluasi 4 level. Ya. Level 1 awareness, level 2 knowledge, level 3 adalah behavior, level 4 adalah hasil atau business impact. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau kita bicara bagaimana sih mengelola proses pembelajaran itu secara komprehensif, sebenarnya bisa terjawab dengan model ini, model yang sederhana ini, model EDI gitu. Ya. Jadi siklusnya kan adalah ada 5 tahap ini. Ya. Analisis, design, develop, implement, evaluate. Nanti masuk lagi kepada analisis, ya, dianalisis lagi gitu. Ya, untuk siklus berikutnya. Oke, sampai sini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, silahkan. Sebenarnya kalau sudah sangat menguasai gambar ini, itu udah lulus sebenarnya sih. Karena bagian pentingnya ini terutama gitu ya, mengenai pengelolaan pembelajaran atau pelatihan di perusahaan. Tinggal kan praktikalnya ya, persisnya gitu dalam tahap analisis itu apa saja, ya. Alat apa yang digunakan, metodenya bagaimana, pengolahan datanya seperti apa. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini mau tanya pengalaman atau mungkin yang terjadi realitas di perusahaan. Ini kan sudah dilakukan training semua, kemudian sudah dievaluasi semua karyawan misalkan yang ikut training. Apakah pernah sampai yang tidak ada result-nya yang nggak ngefek ke bisnis atau profit atau apa? Ketika itu terjadi, itu apakah perlu ada pengulangan training kembali? Ataukah dicari lagi apakah nanti gap-nya yang berbeda atau gimana? Atau mungkin gimana Pak? Maksudnya apakah sampai bisa begitu nggak? Hasil training itu nggak sama sekali berdampak begitu? Mungkin soft skill, training soft skill. Kalau hard skill biasanya sepengetahuan saya kalau hard skill bisa untuk ketahuan apa dampak-dampaknya. Kalau soft skill itu bagaimana Pak? Ya, betul. Memang kalau hard skill atau technical itu perubahannya bisa lebih cepat diketahui. Gitu. Kayak ya sifatnya yang seperti keterampilan teknis ya, orang-orang produksi gitu ya, misalnya. Salesmanship juga mungkin bisa cepat diketahui ya. Misalnya bagaimana product knowledge dia, bagaimana teknik presentasi dia, menjadi lebih pandai dia menjelaskan sesuatu, itu dengan mudah bisa diobservasi itu. Gitu ya. Sebenarnya kalau sampai level behavior itu lebih mudah gitu. Tapi kalau sudah ke result itu ada variabel lain yang mempengaruhi. Gitu. Seperti misalnya gini, pelatihan kita kencang sebelum pandemi, tiba-tiba dihantam pandemi. Pengaruh nggak kepada hasil? Pengaruh banget gitu. Sekalipun orang kita udah pada pinter, tapi karena iklim usahanya memang semuanya pada terpuruk, berarti kan itu force major ya, kondisi yang luar biasa. Gitu. Saya juga pernah ngikutin ya webinar yang menghadirkan pembicara dari Astra. Astra kan salah satu lembaga paling terkemuka ya di bidang pelatihan, karena mereka punya corporate university juga ya, training center yang kuat di Sunter sana tuh ya, Jakarta Utara itu banyak dirujuk ya, bagaimana praktek-praktek training and development di Astra itu. Mereka sendiri mengakui sebenarnya kadang kalau untuk memastikan dari sisi business impact itu tidak sederhana gitu. Tapi mereka nggak ambil pusing karena mereka punya keyakinan tidak ada training yang sia-sia gitu. Persoalannya adalah bahwa apakah ilmu yang baru kita ajarkan ke mereka itu memiliki peluang nggak dari lingkungan untuk diterapkan. Kan gitu persoalannya. Ada penghambat nggak gitu. Ya. Jangan sampai yang udah diajarkan itu kok nggak bisa langsung diterapkan. Saya ambil contoh gini ya. Kita diajarin misalnya Excel versi terbaru misalnya. Ya. Atau suatu software baru ya diajarin.
Tapi ternyata di perusahaan kita sendiri itu belum diinstal programnya. Ya. Bisa bermanfaat seketika enggak. Betul nggak? Karena ada aspek-aspek lain yang diperlukan sebagai daya dukung. Ya kan? Artinya bukan karyawan kita belum bisa. Udah bisa kok, udah dilatih. Malah mungkin udah certified. Tetapi peralatan dan sumber daya yang diperlukan itu belum tersedia. Sehingga belum bisa diamalkan gitu ya, maksudnya. Ini satu contoh. Jadi betul seperti yang disampaikan tadi, kalau hard skill mungkin lebih cepat terasa. Kalau soft skill itu agak lama waktunya. Misalnya untuk menilai kualitas kepemimpinan seseorang gitu ya, yang diajarkan ya soft skill-nya bagaimana. Bisa, tapi nggak cepat seperti misalnya pelatihan mengelas, menjahit, gitu kan. Pelatihan bongkar pasang mesin, itu kan mungkin lebih instan gitu, langsung ketahuan kan. Ya, malah pada tahap 2 pun udah ketahuan gitu ya dengan ujian praktek kan gitu ya. Makasih Bu Ayu, bagus sekali pertanyaannya. Ini Pak Dharma ini mau bertanya, silakan Pak. Baik, ya terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya begini Pak, kami baru sekitar 2 tahun yang lalu lah kira-kira mulai menerapkan balance scorecard ya, yang ada aspek finansialnya, pelanggan, terus internal proses, dan juga termasuk pembelajaran. Tapi terkadang rasanya penerapan sistemnya itu agak dipaksakan gitu, kira-kira yang sepertinya semua 4 perspektif itu mesti jalan. Contoh di dalam pelaksanaan training itu Pak, kita udah mencoba memakai KPI yang return on training investment ya. Tetapi rasanya untuk seperti departemen-departemen tertentu yang bisnis prosesnya sebetulnya tidak intangible product atau tidak secara langsung ke penjualan ya, atau bisa mengurangi COGS, kita agak kesulitan Pak untuk mendefinisikan rotinya. Jadi terkadang ya sepertinya departemen-departemen yang tidak langsung ngasilin duit atau yang bisa menekan biaya itu, biaya expense untuk pelatihannya itu rendah. Nah, kalau menurut Bapak sebetulnya apakah ada semacam indikator biaya berapa sih sebetulnya dari COGS-nya biaya pelatihan untuk karyawan yang fair gitu kira-kira Pak? Ya. Wah, ini pertanyaannya advance ini ya. Gitu ya. Udah ada BSC dan KPI segala macam. Bagus sekali Pak Dharma ya. Sehingga saya juga ini agak mikir lagi jawab yang tepatnya bagaimana ini. Nyambung juga sih seperti yang tadi disampaikan, kan ini menyangkut evaluasi. Ada pekerjaan-pekerjaan dan bisnis proses yang mudah dievaluasi, ada yang tidak mudah dievaluasi. Ya, terutama kalau kita bicara dampak pelatihan yang sifatnya bidangnya bukan bidang teknikal, ya, tapi bidang-bidang yang sifatnya konseptual, ya, strategi gitu. Ya, karena memang karakteristik kompetensi itu kan bukan karakteristik yang kasat mata, yang tadi Bapak bilang itu kan ada tangible, ada intangible gitu. Kalau yang tangible lebih mudah gitu. Departemen-departemen pendukung pun demikian. Gitu. Sama aja seperti ditanya itu performance dari Departemen Sumber Daya Manusia itu sebenarnya persisnya seperti apa. Terutama kalau kita bicara pengukuran atau evaluasi level 4, business impact gitu. Atau yang ada hitung-hitungan angkanya gitu, rupiahnya gitu ya. Itu karena karakteristik pekerjaannya lebih banyak intangible. Maka sebenarnya kalau kita bilang departemen mana sih yang paling mudah mengukur atau relatif lebih mudah, saya kira mungkin produksi sama marketing yang lebih mudah diukur. Yang tadi saya contohkan seperti pelatihan sales begitu ya. Kalau di produksi seperti kami pelatihan tukang jahit, itu ya pelatihan montir, ya pelatihan para operator produksi, itu dengan cepat sekali kita bisa tahu hasilnya. Ya karena penerapannya pun kan segera, ya kayak melatih tukang jahit itu kan kita dengan mudah ngelihat. Misalnya waktu proses kita dia lebih cepat enggak, cacatnya itu lebih sedikit enggak gitu, ya outputnya lebih banyak atau tidak. Dengan menggunakan itu aja kita sudah yakin gitu bahwa training itu ada hasilnya dan kasat mata gitu perubahan yang terjadi gitu. Maka memang saat ini
saya sendiri belum ketemu ya. Yang paling jitu itu supaya benar-benar bisa membedah departemen-departemen yang outputnya itu intangible itu, supaya segera bisa kita ukur bisnis impact-nya atau ROI-nya gitu misalnya. Karena memang ternyata seperti keberhasilan departemen SDM pun ya, itu juga sangat bergantung kepada daya dukung departemen lain dan dari top management. Kita mungkin dari sisi proses, kita melakukan sesuatu. Kita menyelenggarakan program pelatihan, kita melakukan assessment, ya, kita melakukan mentoring, ya, para karyawan itu. Tapi itu proses. Gitu. Kalau bicara apakah betul misalnya kemudian mentoring kita itu meningkatkan kompetensi karyawan dan kemudian karyawan itu lebih banyak memberikan omset gitu kepada perusahaan. Nah, itu harus dibedah lagi. Ya. Yang membuat sulit itu sebenarnya apa? Untuk membentuk hasil akhir itu ya, variabelnya itu yang membentuk hasil akhir bukan hanya sekedar kompetensi. Gitu. Bukan hanya sekedar kompetensi. Tetapi juga faktor-faktor lain yang ada dalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan. Itu membentuk. Bukan tidak mungkin sih kalau kita misalnya punya suatu formula ya. Suatu formula yang mungkin juga menggunakan alat bantu, suatu software yang cukup canggih untuk mengukur itu semua. Gitu. Tapi terakhir yang tadi saya cerita, saya juga mengikuti presentasi dari yang mewakili Astra ya. Nanti saya bisa share deh ininya. Ada di YouTube saya kok. Itu durasinya 30 menit, boleh dilihat itu. Ada saya posting di YouTube saya ya, sharing dari Astra itu. Ternyata mereka pun untuk ROI pelatihan itu ya, seperti yang saya sampaikan, sebagian ada yang mudah diukur, sebagian ada yang nggak gampang mengukurnya, tapi mereka tidak terlalu risau tentang masalah itu. Ya. Karena bagi mereka, melatih karyawan itu keniscayaan. Keharusan, keniscayaan. Ya. Jadi ini mungkin bisa dilengkapi dengan satu obrolan yang sebenarnya sifatnya agak humor juga, tapi masuk akal. Misalnya gini, ada satu cerita. Seorang direktur keuangan nanya sama presiden direktur ya, tentang pelatihan. Bos, ngapain sih kita ngelatih karyawan? Gitu. Ngabisin uang banyak. Gitu. Nanti kalau mereka sudah pinter, mereka pada pergi ke perusahaan lain. Itu yang ditanyakan oleh direktur keuangan sama bosnya itu. Ya mungkin karena dia direktur keuangan, hitung-hitungannya tajam gitu. Nggak mau rugi gitu ya. Ngabisin duit mahal loh kita ngelatih karyawan tuh. Ntar gimana kalau udah pada pintar terus pindah ke tempat lain, meninggalkan kita. Padahal kita udah keluar duit banyak buat mengembangkan dan melatih mereka. Nah, ya dijawab oleh presiden direkturnya, oleh CEO-nya. Oke, katanya Anda sih mungkin benar, tetapi gini katanya. Seandainya kita nggak melatih mereka, tapi mereka tetap tinggal dengan kita, terus bagaimana? Katakan nggak maksudnya? Karena kita mau jadi orang pelit, merasa rugi melatih karyawan, terus kita nggak ngelatih karyawan. Karena takut mereka pergi. Oke, kita putuskan kita nggak ngelatih mereka. Tapi mereka kemudian nggak kemana-mana. Tinggal terus dengan kita. Apa yang terjadi? Kita membiarkan karyawan kita tetap bodoh. Betul nggak? Jadi perkara membuat karyawan kita pintar itu keniscayaan. Tapi untuk bagaimana mereka tetap stay dengan kita, itu soal lain. Kita harus punya strategi yang lain. Bukan strategi pelatihan jawabannya. Strategi employee retention. Betul nggak? Strategi employee retention. Bagaimana mereka mau tetap stay. Ya barangkali mesti diperbaiki sistem kompensasinya, kebijakan kompensasinya. Ya, apa sih yang menarik? Apa suasana kerjanya diperbaiki, work and life balance-nya diperbaiki, gitu ya. Karena kalau memang orang itu punya gap kompetensi, kalau menurut saya sih dari kacamata orang HR, ya, nggak ada tawaran, nggak ada apa ya, nggak ada pilihan lain selain gap kompetensinya harus ditutup dengan program pembelajaran. Gitu. Karena kalau nggak ditutup gap kompetensinya, kita membiarkan orang yang nggak kompeten melakukan pekerjaan, gitu.
Betul nggak? Ya, gitu-gitu persoalannya. Gitu ya. Jadi kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, ada yang mudah diukur, ada yang lebih sulit atau memerlukan waktu untuk pengukurannya. Ya. Sekalipun bisa saja kemudian kita melakukan perhitungan global. Di ujung aja, diukurnya adalah di aspek finansial aja. Berapa sih uang yang dihabiskan untuk pelatihan? Gitu ya. Kemudian ada perubahan revenue enggak? Omset kita naik atau tidak? Ya, brand awareness dari produk kita meningkat atau tidak? Ya. Kemudian misalnya tingkat kualitas meningkat tidak? Apakah tingkat cacatnya menurun atau tidak? Delivery time-nya kemudian menjadi lebih pendek atau tidak? Gitu. Pasti pelatihan itu ada kontribusi gitu, untuk menuju ke sana. Sekalipun tidak single variabel, ya. Pasti ada variabel-variabel lain yang juga bisa mendukung, bisa juga menghambat gitu. Ini orangnya udah pinter nih gitu, tapi kenapa misalnya hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan? Oh, ternyata mungkin ada faktor lain. Misalnya apa? Misalnya ada masa tertentu sering mati listrik, kan problem juga kalau diproduksi. Gangguan kan? Ya. Atau misalnya supply daripada logistiknya terhambat di pelabuhan gitu. Sehingga terjadi kelambatan-kelambatan. Itu kan bukan masalah kompetensi kalau yang kayak gitu, kan? Tapi itu masalah-masalah faktor eksternal yang kadang-kadang itu uncontrollable. Ya, seperti kami terpaksa misalnya harus menunda merekrut karyawan karena kain yang kami pesan dari luar negeri itu belum bisa keluar dari pelabuhan. Gitu. Itu satu contoh. Gitu. Jadi yang membuat kita jadi performance-nya keganggu itu bukan isu kompetensi. Gitu ya, tapi isu logistik gitu, isu logistik ya, itu satu contoh gitu. Demikian Pak Dharma ya yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan rekan yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, boleh. Terutama yang belum kedengaran nih suaranya nih. Siapa lagi? Mbak Ratna, Mas Bagja, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, saya lanjut dulu. Bagian pertama menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Ya. Nah, ini sekuensialnya seperti ini. Kriteria unjuk kerjanya. Yang pertama, data dan informasi yang terkait kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja diidentifikasi sesuai metode yang digunakan. Metode apa yang dipakai. Ya, misalnya kalau TNA itu apakah kita melakukan wawancara, apakah membagikan kuesioner, atau melakukan FGD gitu misalnya. Bisa saja itu metode-metode yang bisa kita pakai. Yang kedua, hasil identifikasi dianalisis untuk menentukan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja. Setelah itu, kebutuhan pembelajaran dan pengembangannya dikompilasi berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan terakhir, prioritas pembelajaran dan pengembangan ditentukan sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya di organisasi. Nah, ini salah satu model tentang training needs analysis. Jadi sebenarnya ada dua wilayah atau dua titik tolak ya kalau kita mau melakukan analisis kebutuhan. Bisa pada level individu ya person, ya, bisa juga pada tingkatan organisasi. Ya. Jadi di sini kan dimulai dengan daya dukung dari organisasinya sendiri ya. Ya artinya untuk mengumpulkan kebutuhan ini memang harus dikondisikan dulu. Nah, justru di sini dimulai dengan analisis organisasi. Jadi deduktif gitu ya. Jadi yang sifatnya global lebih dulu, yang pada tataran organisasi lebih dulu. Ya. Baru masuk ke tingkat individu. Tingkat individu. Mungkin kalau praktek secara kita bikin gampangnya begini. Pertama, kalau kita ingin menjaring dari sisi individu, kita bisa saja menyebarkan kuesioner kebutuhan pelatihan. Ya,
orang-orang responden tertentu kita minta mengisi kuesioner. Bila perlu kita wawancara. Ya. Dan itu muncul kebutuhan dari perspektif karyawan, betul nggak? Kebutuhan perspektif karyawan. Tapi setelah itu juga kita minta kebutuhan pelatihan dari perspektif direksi. Kalau direksi pasti kan bicaranya adalah dari view yang lebih besar. Ya, view yang lebih besar. Termasuk dikaitkan dengan rencana strategis ke depan. Akan seperti apa. Sehingga membutuhkan profil orang seperti apa. Gitu. Nah, dua hal ini kemudian kita combine. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau karyawan mungkin hanya berbicaranya adalah lebih kepada kebutuhan saat ini. Oh, saya itu merasa belum bisa, misalnya ada beberapa rumus Excel yang belum saya kuasai. Mungkin contoh sederhananya yang seperti itu. Sehingga dia minta dilatih Excel. Ya kan? Supaya pekerjaannya dipermudah, tidak berpanjang lebar. Ya, kalau dia sudah menguasai rumus-rumus Excel kan bisa lebih cepat kerjanya dia. Gitu. Sederhana aja kalau ke tingkat individu. Gitu. Tapi kalau kita tanya direksi, mungkin jawabannya beda. Ngapain katanya pakai Excel? Bikin aja software, ya kan? Sistem informasi kita. Jadi bisa beda. Sehingga nanti pun mungkin kalau perusahaan sudah memiliki software yang terintegrasi, mungkin aplikasi-aplikasi Microsoft Office seperti Excel itu sudah nggak diperlukan, ya kan? Di tempat saya sekarang itu masih kombinasi. Itu kadang-kadang ada kebutuhan pengolahan data yang tidak bisa disediakan oleh program yang dibuat perusahaan. Akhirnya pakai Excel, gitu kan, diolah lagi gitu ya. Nah, mempertemukan dua perspektif ini gitu, ya kan. Jadi kalau misalnya pada saatnya memang rencana strategisnya itu adalah akan mengembangkan sistem informasi perusahaan yang lebih modern, yang lebih terintegrasi, mungkin beberapa yang diminta oleh karyawan itu sudah nggak perlu lagi direalisasikan karena sudah nggak relevan. Jadi itulah yang dimaksud bahwa perspektif individu karyawan dan perspektif direksi itu harus dipertemukan di dalam analisis kebutuhan. Sehingga endingnya itu adalah kita mencoba memenuhi dua perspektif itu. Dari perspektif top management dan dari perspektif karyawan individu masing-masing. Nah, setelah kita tahu seperti apa kebutuhannya itu, mulailah kita masuk kepada merancang program pembelajaran. Ya. Oh, ternyata misalnya butuhnya adalah pelatihan-pelatihan yang akan dituntut pada era digital, gitu misalnya. Ya. Ternyata bahwa yang lebih dituntut itu misalnya inovasi, kreativitas, ya, pemecahan masalah, ya, pengambilan keputusan. Ya, yang dulu-dulu mungkin itu tidak dianggap penting, tapi sekarang mungkin udah bergeser. Ya. Makanya kan ada riset-riset terbaru yang menyatakan bahwa misalnya ada 10 kompetensi baru yang akan semakin dituntut pada era milenial, pada era revolusi industri. Gitu. Yang itu profilnya tentu beda dengan 10 tahun yang lalu. Gitu. Jadi itu yang harus dibentuk, gitu, karena akan seperti itu tuntutannya. Gitu. Ya. Nah, ini bicara merancang itu kalau kita sudah tahu yang dibutuhkan apa, kita mulai mendesain. Seperti apa sekuensialnya? Ya, kalau saya lihat ini versi dari SKKNI seperti ini ya. Jenis pembelajaran dan pengembangan diidentifikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan organisasi. Jenis pembelajaran dan pengembangan ditentukan sesuai dengan efektivitasnya dalam menutup kesenjangan kompetensi. Berikutnya, program pembelajaran dan pengembangan disusun sesuai dengan tujuannya. Dan terakhir, program pembelajaran dan pengembangan ditetapkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Jadi bisa saja sih sebenarnya kita kepikir satu bentuk yang ideal, tapi mungkin perlu penyesuaian. Karena yang sering menjadi pembatas itu, atau kendala, itu adalah ketersediaan sumber daya organisasi. Training-training yang kita tahu lah kalau ngambil dari vendor-vendor lah, training provider terkemuka itu juga tidak dibilang murah, gitu ya. Tapi mungkin kita punya satu solusi, misalnya beberapa pelatihan yang bisa diselenggarakan sendiri secara internal itu ya
why not gitu, kita selenggarakan secara internal. Kecuali kalau sumber dayanya benar-benar tidak ada pada kita. Mau nggak mau ya kita akan mengambil vendor dari luar. Ya. Nah, beberapa hal yang harus dipikirkan pada saat kita merancang pembelajaran ya, atau rancangan instruksional itu setidaknya ada 5 di situ. Pertama, konten. Kontennya apa? Isinya itu, ya, atau materinya itu. Ya. Yang kedua adalah rencananya sendiri, lesson plan-nya. Ya. Seperti apa? Ya. Nah, itu kalau di kuliahan itu kan ada yang namanya silabus, ya, satuan acara perkuliahan, ya, itu adalah semacam guidance yang memang harus dilaksanakan oleh para pengajar. Gitu ya. Kemudian desainnya sendiri, ya, bagaimana itu bisa membuat para peserta pun sebenarnya merasa engage, ya, dan tertarik, ya, melihat rancangan pembelajarannya. Kemudian teknologi yang digunakan, alat-alat bantu misalnya, ya. Yang kalau sekarang mungkin karena banyak juga pembelajaran secara virtual juga ini lebih menonjol lagi, ya. Ini pilihan-pilihan teknologinya itu termasuk multimedia dan sebagainya. Ya, yang berikutnya adalah delivery-nya, metode pembelajarannya. Apakah secara off the job atau on the job? Nanti dipecah lagi. Kalau off the job misalnya apakah bentuk seperti kuliah, ceramah, presentasi, ya, atau harus ada simulasi, role playing, ya, exercise, gitu. Ya, kan tergantung sasaran dan kontennya sebenarnya. Ya. Nah, ini kurang lebih itu hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ada satu bagian penting, ya, di dalam merancang pembelajaran itu adalah mengenai sasaran belajar atau learning objective. Ya. Anda mungkin sering melihat bahwa di dalam suatu program training gitu, selalu ada kalimat seperti ini. Setelah pelatihan selesai, diharapkan peserta dapat, gitu ya. Diharapkan peserta dapat. Nah, ini ada 3 domain atau 3 ranah, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, ada ranah afektif atau attitude, dan ada ranah psikomotorik atau skill. Ya. Ini salah satu contoh aja ini. Kalau sasaran belajarnya itu untuk wilayah kognitif, misalnya setelah pelatihan peserta dapat mengetahui tentang, nah, dan seterusnya. Ya. Kemudian diharapkan peserta pelatihan dapat memahami tentang, dan seterusnya. Ini contoh sasaran belajar. Kemudian pada aspek afektif atau attitude, ya, misalnya setelah pelatihan peserta diharapkan menyadari pentingnya anu, gitu. Ya, tergantung dengan kontennya apa. Peserta dapat menerima, ya, arti penting atau keharusan untuk melakukan itu. Ya. Jadi awareness. Ya. Kemudian kalau di ranah psikomotorik atau keterampilan, misalnya kata kerjanya adalah menerapkan, memperagakan, dan seterusnya. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini bagian penting di dalam merancang? Karena kita mau mendevelop konten atau modul pelatihan, kemudian mau nanti mengujinya dalam pre-test, post-test, itu kisi-kisinya kan ini. Kisi-kisinya. Jadi supaya tidak ngelantur kemana-mana kan dari awal kan harus ditentukan sasaran belajarnya apa, gitu kan, sehingga terarah, terstruktur, dan terukur, ya, dengan rumusan sasaran belajar yang paling tepat sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya ini adalah memperdalam yang tadi itu, bagaimana yang namanya learning objective itu harus dirumuskan dengan baik. Ya. Nah, ini dari salah satu referensi, ya, mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD. ABCD itu apa? A itu audience, misalnya anak didik atau siswa atau peserta pelatihan. Kemudian B itu behavior, perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Kemudian C itu condition, yaitu persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai.
Kemudian D itu degree, tingkat ya. Tingkat performance atau penampilan yang dapat diterima. Nah, sekarang coba kita lihat ini contoh ya. Mana ABCD-nya gitu. ABCD-nya itu ini, audiensnya, behavior-nya, condition-nya, dan degree-nya. Ya. Ini contoh yang pertama, dengan bimbingan praktik, siswa dapat melakukan kegiatan berwudu dengan benar. Audiensnya siapa? Yang mana audiensnya? Siswa. Siswa ya. Oke. Behavior-nya? Ini ya. Kegiatan berwudunya. Kegiatan berwudunya. Bukan menceritakan bagaimana berwudu, bukan, tapi kegiatan berwudunya. Ya. Kondisinya? Bimbingan praktek. Bimbingan praktek. Ini metode kan? Kondisi itu ya saya kira itu lebih kepada, maksudnya adalah metodenya. Metode belajarnya pakai apa? Gitu ya. Yaitu dengan bimbingan praktik. Jadi disuruh melakukan sesuatu oleh gurunya dan diamati dan dikasih tahu, langsung di feedback, gitu ya. Degree-nya dengan benar. Ya. Nah, dengan benar itu artinya jangan salah. Syarat dan rukunnya harus terpenuhi, kan begitu ya? Gitu ya maksudnya. Jadi ini contoh metode sederhana kalau kita merancang learning objective. Ya. Kemudian ini contoh yang berikutnya, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan contoh kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, audiensnya kembali siswa, ya karena dia mungkin ini konteksnya sekolah gitu ya siswa. Behaviornya ini menjelaskan contoh kerukunan, menjelaskan contoh kerukunan. Ya. Kondisinya ini diskusi kelompok, ya diskusi kelompok. Kalau yang di atas kan bimbingan praktik. Ini adalah diskusi kelompok. Ya. Degree-nya dengan benar. Ya. Ya misalnya kalau zaman dulu ada P4 ya. Pelajaran PMP ada butir-butir pengamalan Pancasila. Parameternya itu butir-butir itu. Sila pertama kan gitu ya. Kerukunan umat beragama kan ada di sila pertama tuh. Ya. Bisa digunakan sebagai parameter gitu. Sesuai enggak dengan butir-butir pengamalan Pancasila kan gitu ya. Berikutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan pola pengubinan teratur dan pengubinan tidak teratur dengan teliti. Audiensnya siswa, behaviornya adalah membedakan pola, ya kan? Membedakan pola. Kondisinya adalah mengamati gambar. Jadi metode belajarnya dia mengamati suatu gambar. Dari situ kemudian dia bisa membedakan pola pengubinan teratur dan tidak teratur. Ini mungkin di SMK bangunan barangkali ini ya bilangnya kayak gitu. Dengan teliti, kalau teliti itu artinya memang tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh melakukan kelalaian dalam mengamati gambar itu, ya harus teliti. Ini satu contoh ya, untuk menyusun learning objective di dalam suatu program pembelajaran. Nah, berikutnya ini saya perkenalkan, ini kalau mereka yang pernah kuliah di UPI itu kan tidak sah gitu kalau nggak kenal dengan beliau gitu ya. Kalau orang-orang yang belajar dalam pedagogi ya, didaktik metodik ya. Pokoknya kalau di Bandung kan dulu ada IKIP tuh. Tahu IKIP? Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau sekarang namanya ganti jadi UPI. Gitu. Tahu singkatan dari apa UPI? Universitas Pendidikan Indonesia, Pak. Nah, sebenarnya ada pelesetannya. Universitas padahal IKIP. Nah, itu. Saya dikasih tahu suami saya, Pak. Nah, universitas padahal IKIP gitu ya. Atau Universitas Petilasan IKIP. Nah, gitu ya. Bisa juga. Jadi kalau orang-orang pedagogi, orang-orang pendidikan itu tahu betul nih seorang Bloom itu pakar pendidikan gitu ya. Nah, ada yang sangat legendaris yang diajarkan oleh beliau itu yang disebut taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi, leveling gitu ya, hierarkinya. Taksonomi Bloom dibuat oleh seorang psikolog bernama Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1956 untuk tujuan pendidikan.
belum mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah atau 3 domain, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Di mana setiap ranah dibagi lagi lebih rinci menjadi beberapa bagian. Nah, itu yang dimaksud taksonomi Bloom. Ya. Ini kalau lulusan UPI itu nggak bisa jelasin ini, itu sama dengan orang Islam tidak hafal Al-Fatihah gitu. Itu ya. Ini harus, termasuk orang-orang yang memang bergerak di bidang pelatihan itu mestinya juga tahu konsep ini, karena ini bagian penting pada saat merancang sasaran belajar. Ya. Nah, ini kita lihat coba bagaimana contohnya. Taksonomi Bloom merujuk kepada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Menurut Bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, dan setiap ranah atau domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Jadi disebut saat taksonomi itu hierarkinya atau levelingnya. Pertama ini kita lihat taksonomi Bloom pengertian dan klasifikasi untuk tujuan kognitif atau pengetahuan, knowledge. Tahun 1956 ya ini dibikinnya itu ya, udah lama banget. Tapi legendaris sampai hari ini tuh masih dipelajari gitu ya. Nah, pertama level yang paling rendah itu sebenarnya adalah mengingat dan menghafal. Setelah pelatihan ini diharapkan peserta dapat mengingat atau menghafal tentang misalnya syarat dan rukun sholat gitu misalnya. Ya, itu level kognitif paling rendah. Ya. Berikutnya adalah pemahaman, ya, misalnya dalam kata kerja menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Ya. Naik lagi levelnya, yaitu penerapan, ya. Menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Ya. Berikutnya analisis, memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, mencari hubungan antar bagian. Ya. Kemudian sintesis, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan, ya, mensintesakan. Ya. Kemudian terakhir ini yang paling tinggi yaitu kemampuan melakukan evaluasi, ya. Membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode dan sebagainya dengan suatu standar tertentu. Jadi untuk tujuan pembelajaran dengan ranah kognitif, taksonominya seperti ini, levelingnya. Paling rendah itu mengetahui, memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Berikutnya adalah untuk afektif, sikap, gitu ya. Kalau kognitif itu di kepala, ya, kognitif itu di kepala, afektif itu di hati, di sini di dada kita, di hati kita. Kalau psikomotor itu di tangan dan kaki, karena do, gitu, do, melakukan sesuatu, ya, mempraktikkan sesuatu. Nah, yang afektif itu pertama adalah receiving. Receiving itu kan menerima. Jadi kata kerjanya ingin menerima, ingin menghadiri, sadar akan satu situasi atau objek atau fenomena tertentu. Level berikutnya adalah respon. Aktif hadir, kemudian berpartisipasi. Yang berikutnya adalah penghargaan terhadap suatu nilai. Menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai, memegang teguh nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Berikutnya adalah mengorganisasikan, menghubungkan nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya. Jadi ini memang masalahnya sikap, ya, afektif. Jadi makanya seperti ini gitu variannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengamalan. Pengamalan. Ini level tertinggi kan. Makanya P4 pun adalah ujung-ujungnya pengamalan Pancasila. Gitu. Internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Nah, ini taksonomi untuk domain afektif. Nah, yang berikutnya adalah taksonomi untuk psikomotorik atau skills, ya, keterampilan. Levelingnya kayak gini. Jadi yang paling rendah itu meniru. Ya, menirukan, misalnya menirukan gerak yang telah diamati. Misalnya orang belajar senam, belajar yoga gitu ya, atau belajar tarian poco-poco gitu misalnya. Ya, kan dikasih dulu contoh tuh, instrukturnya memperagakan dulu, terus kita mengikuti, menirukan. Gitu. Itu level yang paling rendah. Berikutnya adalah menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Ya.
Berikutnya adalah melakukan gerak dengan teliti dan benar. Udah rapi itu gerakannya, ya. Tidak semeraut gerakannya, udah terstruktur, udah sesuai dengan yang dicontohkan. Kemudian perangkaian, ya. Merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan, ya. Jadi sebuah tarian atau sebuah misalnya gerakan silat atau karate atau jurus-jurus kungfu itu kan terdiri dari banyak gerakan-gerakan, ya. Nah, dia bisa melakukannya secara utuh, secara lengkap dan rapi. Ini merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan. Kemudian terakhir adalah naturalisasi. Jadi melakukannya secara nature, alami, ringan aja. Orang kalau sudah jago dance gitu ya, seorang dancer yang udah keren, udah bagus sekali, itu kan enteng aja kan dia melakukan gerakan, ya. Melakukan gerak secara wajar dan efisien. Jadi kayak orang nyanyi aja. Orang kalau memang bukan seorang penyanyi yang bagus itu nyanyi itu penuh penderitaan gitu. Mengejar oktav tinggi aja susah banget kayak gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang penyanyi profesional itu kayak kita ngomong gini aja nyanyi itu kan enteng aja bagi dia. Udah nature, udah nature. Begitupun seorang dancer atau seorang atlet ya melakukan gerakan-gerakan itu udah advance itu bahwa dia melakukannya secara nature, secara alami, secara enteng aja gitu, nggak ada beban. Nah, itulah untuk merancang pembelajaran, terutama bagian pokoknya adalah menetapkan sasaran belajar. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau belum ada, saya lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Jadi ini udah mulai eksekusinya ya. Kalau yang sebelumnya kan kita mulai dengan menganalisa kebutuhan, setelah itu kita mendevelop, ya, merancang. Kemudian kita sekarang melaksanakannya, kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Nah, bagaimana ini urut-urutannya? Kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Yang pertama, sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan diidentifikasi sesuai kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Tahap keduanya, sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan itu disiapkan sesuai SOP. Ya, jadi memang kita harus ada SOP-nya ya tentang pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Berikutnya, rincian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait sesuai dengan SOP. Dan berikutnya, hasil pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan didokumentasikan sesuai SOP yang berlaku di organisasi. Ya. Jadi di sini sih mungkin lebih kepada aspek formal dan aspek administratif juga gitu kalau saya lihat ini. Jadi harus ada SOP-nya. Kemudian yang kita lakukan itu adalah mengikuti SOP yang ada. Nah, ini ada best practice, 7 praktik terbaik untuk menyampaikan pelatihan. Jadi semacam practical tips begitu ya, kalau kita mau mendeliver suatu pelatihan. Pertama adalah mengontrol dan memanfaatkan energi. Tapi syarat utamanya adalah kita harus bisa mengendalikan, jangan sampai kalau kita sebagai instruktur ya, itu jangan sampai mengalami demam panggung juga gitu. Itu yang sering mengganggu ya, demam panggung. Kadang-kadang energinya jadi tidak terkontrol dengan baik gitu. Termasuk dalam menyampaikan kata-kata pun kadang jadi terganggu gitu karena kita mengalami demam panggung gitu ya. Mengontrol dan memanfaatkan energi dengan baik, kemudian menunjukkan minat dan antusiasme. Jadi sebenarnya seorang trainer itu dituntut harus lebih antusias. Karena kalau trainernya sendiri loyo, nggak semangat, bagaimana nasibnya para peserta? Akan lebih loyo lagi kan gitu. Ya. Kadang kita udah semangat aja, ada aja peserta pelatihan yang kurang semangat kan gitu. Dan itu kan menular artinya, menular. Kalau instrukturnya itu semangat, antusias, ya maka auranya itu menular bahwa mereka pun akan ikut semangat. Gitu ya.
Dan salah satunya untuk mentransfer antusiasme itu dengan kontak mata. Itu jadi sarankannya begitu, dengan kontak mata. Kemudian cari tahu tentang peserta. Nah, ini karakteristiknya seperti apa. Senangnya kalau diajak humor atau guyon, perihal apa guyonnya itu supaya suasananya hidup. Ya. Terbelakangnya, jobnya apa. Jadi supaya pada saat kita memberikan contoh-contoh atau mungkin ada sisipan humor itu matching gitu. Ya, karena ya kadang juga suka lucu juga ya. Instruktur yang mirip pelawak itu yang lebih disukai gitu. Gitu ya. Jadi ini pelatihan atau entertainment, bingung juga gitu ya. Ya, tapi begitulah memang karakteristik audiens itu, bahwa mereka ingin jadi begini loh, kadang peserta pelatihan itu kayak anak-anak gitu. Kayak anak-anak, kita harus mengkondisikan supaya mereka itu bisa fun. Ya, kalau udah fun, gembira, itu biasanya mereka lebih sukarela mengikuti gitu sampai akhir gitu ya. Tapi kalau dari awalnya udah sangat tegang itu bakal berantakan gitu ya. Berantakan biasanya pelatihannya kalau diawali dengan cara yang salah begitu ya. Sajikan poin utama sesi pelatihan. Jadi poin-poin pentingnya harus disajikan gitu, ya. Karena kalau kita tidak mulai dengan kerangka dan poin-poin, langsung kepada detail, itu biasanya membingungkan gitu ya. Ajukan pertanyaan untuk melibatkan peserta. Gitu ya. Kenapa misalnya kadang peserta itu mensensus ya, atau secara random juga bertanya gitu, karena sebenarnya untuk melibatkan peserta. Ya, dan ini kan satu seni yang nggak gampang gitu ya. Apalagi para pesertanya misalnya cenderung pasif gitu, ya. Karena mungkin topiknya terlalu berat gitu. Misalnya trigonometri gitu. Misalnya ya. Ya, atau perhitungan fisika-fisika yang rumit gitu misalnya. Ya. Bersikap profesional dan berhati-hati tentang bahasa tubuh. Nah, ini ada yang bilang bahwasanya bahasa tubuh itu lebih jujur daripada bahasa verbal. Gitu. Jadi selalu advice-nya begini, bahasa verbal Anda harus sinkron dengan bahasa tubuh Anda dan bahasa wajah Anda. Ya. Kalau enggak itu orang bingung gitu melihat Anda itu. Ngomongnya gini kok bahasa tubuhnya gini gitu ya. Kemudian sediakan waktu yang cukup untuk mendiskusikan pengetahuan baru dan mempraktikkan keterampilan baru. Jadi harus ada sesi untuk dialog ya, interaktif. Nah, ini diantaranya. Nah, ini ada metode-metode yang sebenarnya lebih memberikan hasil lebih besar gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa 70% itu adalah tell, show, and do. Jadi tiga-tiganya harus ada gitu pada saat kita mendeliver suatu pelatihan itu. Ceritakan, tunjukkan, dan diminta mereka melakukan. Ya. Tell, show, and do. Kalau cuma tell, dikuliahin aja gitu dari awal sampai akhir, itu cuma 25% gitu. Ya. Kalau tell dan show saja, ya itu 50%. Jadi harus lengkap. Ya. Tell, show, and do. Tell, show, and do inilah yang disebut sebagai instructing, ya namanya itu instructing. Ya. Telling, showing, instructing itu berbeda. Ya. Nah, yang lebih powerful dampak belajarnya adalah dengan instructing, yaitu mengkombinasi antara tell, show, and do. Kadang-kadang ada repetition, diulang. Ya. Saya sebenarnya ada tayangan itu filmnya film hitam putih gitu ya. Tapi bagus sekali itu menceritakan tentang metode instructing yang harus dikuasai oleh para supervisor. Ya. Nanti saya share deh ininya, ya ada sebagai referensi. Gitu ya. Nah, kemudian bagian keempat ini kita mau masuk kepada evaluasi. Mengevaluasi pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak? Apakah tujuan instruksionalnya tercapai atau tidak? Yang tadi di awal saya sampaikan di dalam konsep EDI itu siklus itu kan itu evaluasi ya. Di situ kan ada 4 level. Ya. Awareness, kemudian knowledge, behavior, dan result ya, atau business impact. Nah, urut-urutannya pertama, parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan diidentifikasi sesuai dengan tujuannya. Ya.
Kemudian parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan ditentukan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan pekerja dievaluasi dengan menggunakan parameter dan metode evaluasi yang telah ditentukan. Jadi intinya sebenarnya menjawab pertanyaan yang mau diukur apa, terus cara mengukurnya bagaimana. Hasil evaluasi dianalisis untuk merumuskan rencana perbaikan berkelanjutan. Jadi untuk improvement. Nah, itu yang tadi saya perkenalkan namanya Kirkpatrick, gitu ya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan SpongeBob, gitu. Patrick yang ini, tuh, ya. Ini pakar pelatihan, gitu ya. Dan bukunya cukup tebal, hanya membahas tentang evaluasi pelatihan. Gitu. Makanya sering dirujuk ya konsep-konsep dan gagasan-gagasan dari Kirkpatrick. Gitu. Ini menggunakan model Kirkpatrick dengan urutan terbalik. Gitu. Nah, ini improvisasinya begini. Menarik untuk melihat bagaimana pelatih modern menggunakan model Kirkpatrick dalam urutan terbalik. Mereka pertama-tama menentukan hasil akhir. Memecahkannya menjadi perilaku yang akan mendorong hasil dan akhirnya memecahnya menjadi tujuan pembelajaran yang akan mendorong. Ini membantu dalam memprioritaskan tujuan dan pada akhirnya pelatihan menjadi lebih efektif. Ada daftar hasil yang dapat dipertimbangkan selama relevan dengan tujuan pelatihan. Tingkat motivasi yang lebih tinggi, mengurangi keterlambatan kerja dan penundaan, akan lebih banyak penjualan, tingkat pelayanan pelanggan atau kepuasan pelanggan akan lebih tinggi, produksi lebih besar dan lebih efisien, retensi pekerja yang lebih tinggi, dan keluhan pekerja akan berkurang. Nah, level 1 itu kan reaksi. Ya, reaksi. Yang tadi saya katakan salah satunya yang sering dilakukan di banyak pelatihan itu kita di akhir pelatihan itu diminta memberikan respon pada formulir atau kuesioner yang dibagikan oleh penyelenggara. Dan sebenarnya pertanyaan sederhananya untuk mengukur reaksi peserta, apakah para pembelajar itu menikmati pelatihan ini? Itu terutama. Bisa dinikmati enggak? Kalau bisa dinikmati oleh mereka, maka awareness mereka akan tinggi tentunya. Ya. Jadi hanya menyusun atau menanyakan se-enjoy apa sih mereka dengan pelatihan ini? Bisa diikuti enggak? Gitu. Mereka kemudian menyadari enggak bahwa ini perlu? Begitu, ya. Kemudian level 2 adalah learning. Learning. Apakah pembelajaran itu sudah bisa mentransfer apa yang mau diajarkan? Makanya post-test itu yang sering dipakai. Pre-test, post-test itu. Oh, ternyata memang betul pengetahuannya bertambah begitu. Karena sudah diberi pelatihan. Berikutnya impact behavior. Apakah pelatihan merubah perilaku? Misalnya perilaku kerja, komunikasinya dia lebih bagus, presentasinya lebih bagus, ya, pengetahuannya bertambah, sikapnya lebih positif, gitu. Ya, bisa lebih bekerja sama dengan baik dengan timnya. Itu contoh-contoh perubahan perilaku yang terjadi. Sekalipun mungkin kita baru bisa melihatnya itu setelah katakanlah 1 bulan setelah pelatihan itu. Yang saya sebut perlu masa inkubasi, pengendapan. Kalau virus itu kan ada masa inkubasi kan gitu ya, sekian hari gitu. Pelatihan pun sama gitu, memerlukan masa inkubasi. Ya. Kemudian yang keempat adalah hasil. Apakah pelatihan itu mempengaruhi performance? Oh, ternyata dia kemudian jualannya banyak, produksinya lebih bagus, gitu. Ya. Menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, lebih berkualitas. Gitu. Kalau secara bisnis, ya ada juga yang nambahin lagi level kelima, yaitu ROI tadi, return on investment. ROI. Ada juga yang menyebutnya ROTI. ROTI itu return on training investment. Ya. Return on training investment. Jadi seberapa banyak sih sebenarnya manfaat yang diperoleh dari investasi terhadap pelatihan. Nah, ini adalah untuk mengukur, ya, mengukur efektivitas dari konsepnya Kirkpatrick.
Nah, berikutnya saya tampilkan ada beberapa contoh prosedur dan formulir yang biasa digunakan untuk mengelola pelatihan dan pembelajaran ini. Ini contoh, misalnya flowchart prosedur pelatihan. Manajer terkait, misalnya kepala biro rekrutmen dan training, manajer HRD, ini flow-nya seperti itu kurang lebihnya. Menyampaikan kebutuhan pelatihan, kemudian di bagian rekrutmen dan training menerima permintaan itu, ya. Juga mempertimbangkan dan merekomendasikan pelatihan, ya. Kemudian disampaikan kepada manajer HRD, ya, untuk ACC atau tidak gitu ya. Kalau enggak berarti informasi ke tempat terkait. Itu mungkin ada satu alasan gitu ya, misalnya tidak bisa dilaksanakan. Kalau iya ya berarti analisis teknik pelaksanaannya bagaimana. Apakah kemudian nanti training intern atau training di luar. Ya. Ini formulir yang dipakai. Ini contoh. Ya sebenarnya prosedur itu kan disajikannya bisa berbentuk flowchart seperti ini, bisa juga dalam bentuk narasi verbal, kan ada dua, atau dua-duanya malah dibikin. Ya. Ada narasi verbalnya, ada juga flowchart-nya seperti ini. Ini nyambung ke sini, ya. Terus sampai selesai. Ya. Di sini ada evaluasi, evaluasi. Jadi diawali dengan kebutuhan pelatihan di sini, ya. Diakhiri dengan evaluasi di sini. Dan ini melibatkan banyak pemegang jabatan-jabatan yang terkait. Ya. Formulir yang dipakai apa? Ya, ini paling tidak ada 4 formulir. Form lembar permintaan pelatihan, catatan pelatihan, form evaluasi, pra dan pasca, ya, pre dan pos. Ya. Kemudian form laporan pelaksanaan pelatihan di luar. Kalau kita kirim orang itu trainingnya di luar, maka sesudah selesai pelatihan itu mereka harus menyusun laporan pelaksanaan, termasuk action plan-nya apa. Supaya training itu kan ada hasilnya ya. Ada yang bisa diterapkan oleh si peserta itu di tempat kerjanya gitu ya. Sehingga nggak sia-sia gitu ya setiap rupiah yang kita belanjakan untuk mengirim karyawan ikut pelatihan di luar. Ya. Ini ada kuesioner analisis kebutuhan pelatihan itu yang dibikin simple aja ya. Contoh sederhana. Tugas pokok, tuntutan kemampuan, dan tingkat pencapaian. Jadi kita cuma nanya, apa tugas pokok Anda pada jabatan ini? Apa kemampuan yang dituntut untuk melakukan tugas ini dengan baik dan efektif? Bagaimana tingkat pencapaian Anda? Ya, nanti kasih angka di sini. Kalau 4 sangat menguasai, 3 menguasai, 2 cukup menguasai, 1 kurang menguasai. Contoh misalnya ini ya. Contoh, mewawancarai calon karyawan agar dapat ditentukan apakah memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan. Ini tugasnya itu. Misalnya ini staf rekrutmen misalnya. Metode kemampuan apa yang dituntut untuk melakukan ini? Metode dan teknik wawancara seleksi karyawan. Bagaimana tingkat pencapaian kemampuan Anda? Ya, kompetensinya. Oh, 3. Kalau 3 berarti menguasai. Tapi kalau jawabannya adalah 2 dan 1, mungkin itu akan menjadi kebutuhan pelatihan. Betul kan? Karena ada gap di situ. Karena ada gap. Tapi kemudian nanti pun dilihat ya, dikasih catatan dan rekomendasi dari atasan langsungnya. Betul atau tidak. Atau mungkin ditambah lagi. Atau angka ini dirubah lagi sama atasannya. Enggak lah, dia masih bodoh. Gitu misalnya ya. Misalnya 2 atau 1, berarti dia tetap harus mengikuti pelatihan tentang teknik wawancara. Misalnya. Ini contoh ya bentuk yang sederhana dari kuesioner analisis kebutuhan pelatihan yang seperti ini. Berikutnya lembar permintaan pelatihan itu yang tadi diisi itu oleh manajer departemen untuk disampaikan ke HRD gitu ya, permintaannya. Ya. Catatan pelatihan ya yang mirip daftar hadir sih sebenarnya ini. Ya. Ini perusahaan yang sudah menerapkan ISO 9000 ya. Prosedur, SOP, dan catatan mengenai rekrutmen dan trainingnya itu diwajibkan. Ya, dulu kami waktu menerapkan pertama kali ISO itu juga memang dipaksa, yang semula kita nggak punya prosedur tentang rekrutmen dan training, mau nggak mau harus bikin. Bikinnya ada hikmahnya, berarti memang dipaksa harus bikin gitu, SOP-nya, prosedurnya, formulir-formulirnya gitu. Ya. Karena diaudit masalahnya, ya diaudit. Kalau nggak kan kita bisa kehilangan sertifikat. Gitu, ya. Ini lembar evaluasinya.
pre dan post, ya, pra dan pasca pelatihan. Ya. Ini misalnya pelatihan apa, instruktur siapa, durasi berapa lama, terus di sini ada penilaian kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, cara kerja, dan rata-rata berapa. Ya, pre dan postnya. Gitu. Misalnya kayak kita ngajarin menjahit, ya, mengajarkan keterampilan yang sifatnya teknis, ya. Nah, instrukturnya akan mengamati sebelum dan sesudah itu ada perubahan atau tidak. Dan ini didokumentasikan, ya, diarsipkan. Formulir evaluasi pasca pelatihan di tempat kerja. Nah, ini kalau mengukur yang perubahan perilaku tadi, ya, mengukur perubahan perilaku. Dan ini juga harus melibatkan atasannya. Ya. Ini referensi yang saya pakai. Demikian untuk malam ini tentang pembelajaran dan pengembangan. Kita masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, boleh. Silakan Pak, Pak Dharma, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Yang berkaitan dengan efektivitas pengajaran itu Pak ya. Kalau ya seperti saya generasi lama ya, kalau mengajar yang tatap muka langsung dulu itu selalu kita lihat kemampuan pengajaran itu dari sisi kecerdasan visualnya orang, audiometrinya atau kinestetiknya. Tetapi di zaman setelah pandemi yang udah mulai blended, terkadang kalau saya pribadi kesulitan Pak untuk melihat sebetulnya ini orang sukanya kalau tadi Bapak menyampaikan yang bagus itu kalau visualnya kelihatan, suaranya kelihatan, terus dunia juga kelihatan ya. Tapi di era pandemi kan ya kita kesulitan karena banyak peserta terkadang yang off kamera ya karena jadi kita terkadang tidak bisa mendapatkan feedback langsung bahwa apakah yang bersangkutan paham atau gimana gitu Pak. Apakah ada perubahan Pak semacam paradigma baru dalam pengajaran di era seperti saat ini yang banyak pakai Zoom dan media seperti sejenis. Sebenarnya kita sekarang itu banyak main Zoom itu kepaksa Pak sebenarnya. Ya, dipaksa sama virus Pak. Ya kan? Kalau nggak ada pandemi, mungkin yang namanya webinar itu nggak akan sepopuler sekarang. Gitu. Ya, tetapi juga kita ngelihat ada sisi positifnya juga, begitu. Terutama pembelajaran yang sifatnya lebih ke knowledge, begitu. Bisa tercapai kalau menurut saya masih bisa. Gitu. Tapi kalau sudah menyangkut mengajarkan suatu skill tertentu, keterampilan yang harus ada prakteknya, itu jadi nggak gampang, Pak. Kikuk juga gitu, ya. Kalau ada latihan-latihan gitu ya. Tapi mungkin seiring dengan waktu kita juga melakukan adaptasi. Dipaksa harus bagaimana menyesuaikan gitu. Ya. Memang sekarang kan karena udah masuk ke era digital, Pak. Maka yang seperti ini itu adalah salah satu yang niscaya memang bakal seperti ini gitu. Malah kan ada sekarang sekolah tuh ngambil S1, S2, S3 juga online, Pak. Kebayang nggak, Pak? Ada doktor online gitu. Gitu ya. Ya. MBA online kan gitu ya. Saya mungkin sama dengan Bapak itu generasi lama yang nggak abdol lalu belajar tapi nggak ke kampus gitu, tahu nggak? Iya kan? Cuma nongkrongin laptop gitu ya. Nah, apa sih gitu ya? Apa bedanya dengan nonton YouTube gitu? Ya. Nah, ya. Cuma ada gitu satu tuntutan baru bahwa gini loh. Sebenarnya belajar secara online itu bisa lebih efisien, Pak. Lebih murah gitu. Tinggal yang jadi soal itu adalah bagaimana memastikan kualitas. Para pengamat pendidikan yang mencermati dengan adanya sekolah online itu selama 2 tahun ini, mereka mengatakan bahwa sudah terjadi penurunan kualitas lulusan sekolah. Dan menurut saya masuk akal sih. Ya. Dan juga itu ada pengaruhnya bahwa tingkat stres orang tua bertambah. Orang tuanya yang harus kerjain PR kan. Gitu ya. Harus mendampingi gitu anaknya tuh sekolah online gitu kan.
Tapi saya percaya bahwa kemudian learning by doing, Pak, ya. Learning by doing, memang kita semula shock ya. Shock, kok gini sih gitu. Tapi lama-kelamaan kemudian terjadi suatu kebiasaan. Oh, kalau gitu kita akan lengkapi proses belajar by virtual itu dengan metode pendukung gitu ya. Mungkin juga ada kombinasi bahwa tidak seluruhnya online. Mungkin sekian persennya adalah ada juga offline gitu. Ya. Demikian, Pak, itu. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Silakan, ada yang lain? Ini yang belum kedengaran suaranya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Saya, Pak. Boleh, silakan Pak Ayu. Tadi penjelasannya Pak Dadang ini kayak recall saya. Jadi saya tuh waktu semester 3 di kuliah kemarin tuh ada salah satu mata kuliah wajib namanya pelatihan pengembangan. Jadi kami mahasiswa disuruh untuk membuat trend need analyze, kemudian sampai membuat modul. Dan dari penjelasan Pak Dadang akhirnya lebih memahami bahwasannya itu kalau pada prakteknya itu lebih simpel. Misalkan begini, dulu waktu karena mungkin perkuliahan itu akademis ya, jadi kita memberikan training itu yang soft skill, yang perlu ada rujukan jurnal internasionalnya, kemudian ada alat ukur tertentu yang akhirnya diberikan pretest dan post-test gitu kan. Misal kayak saya waktu itu pelatihan kecerdasan emosional untuk meningkatkan resiliensi begitu. Jadi para peserta sebelum dilakukan pelatihan diberikan alat ukur EI dan resilience. Kemudian diukur seberapa besarnya gitu. Kemudian kita mengukur pakai SPSS, distatistikkan dan lain-lain. Pasca training pun juga sama begitu. Sehingga akhirnya diketahui training ini berhasil ataukah tidak begitu. Saat itu karena mungkin ini sifatnya akademik Pak di kuliah, jadi akhirnya lebih detail begitu Pak ya. Tapi ketika di ranah pekerjaan perusahaan atau company tertentu yang profit begitu, itu tidak harus begitu juga ya Pak ya, bisa adaptif, bisa sesuai dengan tujuan pembelajarannya seperti tadi Pak Dadang tunjukkan formnya, ada pre dan postnya, hard skill-nya bagaimana begitu. Jadi ketika itu pelatihan training yang dilakukan sebuah perusahaan bisnis itu pun tidak perlu saklek pada alat ukur tertentu gitu Pak ya untuk assessment-nya. Betul. Ya. Yang tadi saya cerita bahwa orang Astra sendiri sebenarnya tidak terlalu risau dengan return on investment. Mereka cuma bilang aja, training itu nggak ada yang sia-sia. Masa diajarin orang itu sekalipun belum kepakai, ya pasti paling tidak pengetahuannya nambah. Betul nggak? Pengetahuannya nambah gitu ya, awareness-nya bertambah. Tinggal sekarang kita bisa nggak sebagai atasan kemudian memfasilitasi supaya apa yang mereka udah pelajari itu bisa dipakai, bisa diterapkan. Karena yang sering terjadi itu begini, seorang bawahan bukan dia nggak bertambah pengetahuannya karena dikirim training, tapi dia seolah-olah tidak difasilitasi oleh atasannya atau lingkungannya untuk menerapkan itu gitu. Kan gitu yang sering jadi soal kan. Jadi persoalannya itu bukan pada trainingnya gitu. Kayak gini aja, misalnya Mbak Ayu sakit terus ke dokter, sama dokter diperiksa, terus dikasih resep obat, suruh beli obat di apotek. Kalau mau sembuh obatnya harus diminum kan? Tapi Mbak Ayu nggak mau minum obat itu, sembuh nggak? Nggak. Ya enggak lah, gitu kan? Ya karena tidak dieksekusi gitu. Ya. Makanya sebenarnya suatu hal untuk lebih memastikan hasil pelatihan supaya adalah hasilnya relatif mau gede mau enggak gitu. Kalau saya selalu berpendapat gini, orang kalau udah training itu harus punya action plan. Kamu kalau udah training sesudah, saya selalu kasih selembar kertas kosong, suruh mereka tulisnya saya bilang tolong kamu lengkapi gitu ya. Mulai besok saya akan melakukan apa gitu, dikaitkan dengan materi pelatihan ini gitu. Jadi ada yang dia lakukan gitu. Jadi tidak kemudian udah nyampe ke tempat kerja mah blank aja semua gitu. Kebayang nggak sih orang kalau itu kirim pelatihan tapi ditanya juga kagak sama atasannya kayak gitu ya. Kalau saya selalu, kalau anak buah saya pulang training saya ajak ngobrol, gimana kemarin trainingnya, bagus nggak?
Ya ringan aja gitu. Tapi maksud saya adalah saya ingin memastikan Anda memang mempelajari sesuatu dan ada keinginan untuk menerapkannya. Begitu. Kira-kira apa coba yang kamu bisa ubah di sini? Ya saya misalnya ngirim psikolog saya itu ikut misalnya tentang metode-metode baru asesmen kayak gitu ya. Teknik wawancara berbasis perilaku. Ya. Saya selalu menantang mereka. Ada yang bisa dirubah nggak? Saya bilang. Gitu ya. Artinya kan ada sesuatu. Gitu. Jadi hemat saya begini toh ya. Training itu mungkin tidak akan berdampak signifikan kalau paradigmanya itu bukan paradigma bahwa mengelola manusia itu adalah harus estafet dari trainer kepada user. Itu ada estafet sebenarnya. Jangan sampai tongkat estafetnya itu hilang, missing link gitu. Ya udah, ya. Kecuali kalau karyawan itu sangat berinisiatif ya. Tapi berapa banyak sih karyawan yang memiliki self driven yang kuat gitu ya. Untuk nggak disuruh juga, saya mau menerapkan ini deh, gitu. Nah oleh karena itu mau nggak mau harus ada suatu sistem, betul nggak? Suatu sistem, ada suatu gaya komunikasi kepemimpinan yang memfasilitasi orang-orang ini yang setelah belajar sesuatu itu, kemudian dia mau melakukan. Sekalipun hanya satu action plan, begitu, yang sederhana. Gitu, Mbak Ayu ya. Jadi memang kalau sudah di level praktikal di lapangan itu ya memang berbeda dengan satu kajian akademis ya. Kalau kita sih sebenarnya easy going aja lah, jangan usah dibikin ribet. Yang penting lu pelatihan dan kita pikir kamu memang harus belajar itu. Ya tolong udah pelatihan tuh kamu pikirin deh mau melakukan apa gitu. Supaya kita besok-besok tuh lebih baik ya. Tidak perlu sempurna, tetapi kan Anda melakukan sesuatu itu yang lebih penting sebenarnya gitu ya. Gitu ya, Mbak Ayu ya. Baik, Pak, terima kasih. Saya meng-highlight daya dukung dan action plan gitu. Itu Action plan, sesuatu hal yang nggak boleh missing ya Pak pasca training. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih. Membuat saya yang basic belum punya pengalaman jadi lebih paham. Alhamdulillah. Karena pemahamannya masih pada berkutat di akademik perkuliahan, belum dipraktekkan real gitu. Ya. Baik Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Dadang, kalau zaman offline dulu ya, salah satu cara untuk memotivasi karyawan untuk ikut pelatihan ya, ke tempat rekreasi yang belum pernah mereka tuju, Pak. Betul. Saya juga melakukan itu, Pak. Tapi setelah zaman offline jadi sulit, Pak. Betul. Paling kalau mau pakai door prize, Pak. Door prize. Jadi ada quiz gitu ya supaya mereka antusias. Ya memang harus kreatif ya, Pak. Harus kreatif gitu ya. Tapi memang boring juga, Pak. Masa kita nggak jalan-jalan sih gitu ya. Makanya 2 tahun kemarin nggak kemana-mana, orang pada dendam ya. Macet-macet juga ditempuh aja gitu ya. Karena pengen healing kan gitu ya. 2 tahun di kerangkeng katanya gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa segera normal lagi, Pak. Saya juga udah lama sih nggak ada outbound, udah kangen nih, pengen ngumpulin anak-anak gitu ya, kumpul-kumpul, bikin games, outing kayak gitu kan asik gitu ya. Dan nggak harus mahal, nggak harus mahal. Kadang saya ada beberapa departemen yang minta saya dengan tim, Pak tolong dong fasilitasi kita mau main katanya. Kami duit sendiri, hebat nggak tuh? Ya. Mereka cuma kumpul di mana? Kita kumpul di Dago Pakar katanya. Nanti kita booking satu area, kita games di sana gitu ya. Ya saya menjadi dengan tim saya biasa memfasilitasi mereka. Itu duit mereka sendiri gitu. Ya. Ya sekalipun pada akhirnya juga saya harus siapin juga sih door prize-nya apa, game itu pemenangnya kita kasih hadiah kayak gitu ya. Kemudian di Ciwidey ada Ranca Upas gitu kan, camping ground gitu kan. Itu kan murah meriah masuk ke situ kan. Ya dari Bandung kan nggak jauh Ciwidey gitu kan gitu ya. Mereka duit sendiri gitu, paling juga berapa sih urunannya itu juga nggak sampai gimana amat gitu ya. Tapi mereka kemudian mereka bisa refreshing, gathering dan dapat insight gitu ya dari games kemudian kita diskusikan, oh insight-nya apa dari games ini gitu. Terus untuk tim kita sendiri apa yang harus kita lakukan gitu. Betul Pak, ya mudah-mudahan segera aman nih, tidak lagi ada kekhawatiran tentang gelombang ketiga, gelombang keempat gitu ya. Amin. Baik rekan-rekan, saya kira kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya kembalikan ke Pak Hafiz. Silakan Pak.
Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, demikian tadi pembahasan tentang learning and development. Dan besok kita ketemu lagi di sesi terakhir, total rewards. Terima kasih atas pemaparannya Pak Dadang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang, Pak Hafiz, Sama-sama. teman-teman semua sehat-sehat semuanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.